semuanya, kembali bersama Madam Suyeni Song. Hari ini kita mau bahas tentang bagaimana seseorang bisa dipenuhi dengan energi cinta. Ya, teman-teman mungkin pernah ketemu dengan seseorang ya. Kalau ketemu aja tuh kelihatannya tuh demen sama orangnya. Terus kayaknya tuh orang tuh penuh dengan rasa kasih, penuh dengan senyuman ya. Bahkan kadang-kadang orang itu dimanapun dia berada tuh kayak seperti bunga yang mekar indah, tapi banyak kupu-kupu datang mengerubunginya. Tapi ini kita nggak ngomong tentang bahas tentang tampang ya teman-teman ya. Kita nggak bahas tentang kecantikan atau ketampanan seseorang, tapi kita lebih ke arah adalah energi cinta ya. Nah, energi cinta itu memang ketika kamu penuh dengan energi cinta, dimanapun kamu berada, kamu selalu mendapatkan attention atau mendapatkan kasih sayang dari sesama yang lainnya. Nah, gimana caranya? Bagaimana cara kita menarik energi itu? Itu penting banget, apalagi buat teman-teman yang ada di dunia penjualan atau sales ya. Ya, dunia bisnis sih terutama. Dan juga gimana caranya kita bisa menarik itu, gimana caranya kita mempertahankannya, dan bagaimana cara kita mengembangkannya ya. Nah, tapi sebelum kita lebih lanjut teman-teman, silakan di subscribe sama dibunyiin loncengnya, dan silakan di share, bagiin ke teman-teman yang membutuhkan tentang sharing ini ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi aku disclaimer dulu, pengetahuan ini bukan berarti saya merasa lebih baik, lebih pintar dibanding yang lainnya, tapi ini adalah merupakan perjalanan atau pengalaman selama aku juga banyak menangani klien-klien yang sudah datang konsultasi kepada saya. Oke, video ini akan terbagi dari dua bagian ya teman-teman ya. Yang pertama adalah kita bahas apa sih energi cinta itu ya. Ya, kita ngomong bahas tentang cinta ya, semuanya juga tahu ya cinta itu ya kayak apa sih ya. Tapi sebenarnya aku akan lebih spesifik membahas apa itu energi cinta. Nanti bagian kedua adalah bagaimana cara menariknya ya. Itu pantengin aja teman-teman video dari Suyeni. Nanti kita akan bahas sampai tuntas benar-benar ya. Nah, jadi yang pertama adalah kita akan membahas sebenarnya energi cinta itu apa sih? Energi cinta adalah bentuk fundamental yang paling tinggi menggerakkan alam semesta. Jadi adalah sebuah energi yang sering dipahami sebagai frekuensi yang paling tinggi untuk membawa kebahagiaan dalam diri kita, kebahagiaan dari semua makhluk. Makanya kalau terutama di Buddhism ya, kita selalu doa penutup kita adalah Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, yaitu semoga semua makhluk berbahagia, karena itu merupakan energi tertinggi teman-teman di antara semua energi yang ada di bumi ini, yang dimana energi inilah yang akan membawa keseimbangan alam, keseimbangan dunia, juga membawa kebahagiaan, membawa kesembuhan, membawa koneksi sama interaksi antar individu teman-teman ya. Jadi untuk kalau kita penuh dengan energi cinta, otomatis kita sudah akan merasakan dan menciptakan keharmonisan, keseimbangan, sama transformasi positif, terutama dalam pikiran kita setiap harinya. Sebenarnya sumber dari permasalahan di dunia ini adalah sebenarnya kurangnya rasa cinta ya. Jadi kayak tidak punya rasa kasih yang kuat ya. Kalau kita pikir baik-baik ya teman-teman ya, semua fondasi agama-agama yang ada di dunia ini pasti fondasinya adalah kasih. Nah, kasih itu berasal dari energi cinta ini ya, cinta kasih makanya ya. Jadi untuk membuat seseorang atau makhluk di dunia ini penuh dengan rasa syukur. Yang rasa syukur itulah adalah konsep menerima ya, yang akan merupakan menjadi kunci dari kesuksesan untuk keberhasilan seseorang dalam menjalani kehidupan. Rasa syukur sama rasa sayang dan
juga rasa tidak takut untuk berbagi kepada sesama. Seperti kayak kita mempunyai rasa cinta kasih yang begitu besar terhadap keluarga, teman, pasangan, bahkan diri sendiri juga ya, dan bahkan semua makhluk ya. Jadi itu adalah makna dari energi cinta. Kok energi cinta bisa menyembuhkan? Gimana caranya? Sebenarnya kalau seseorang datang ke saya untuk ngecek cakranya, kan Suyeni disebut, maksud tuh spesialisasinya adalah seorang cakra reader ya teman-teman ya. Jadi kalau seseorang mempunyai masalah kesehatan, cakra jantungnya juga pasti terganggu. Cakra jantung adalah tempat penyimpanan energi cinta ini teman-teman. Nah jadi energi cinta itu sangat-sangat memiliki kekuatan untuk menyembuhkan ya, sama menyembuhkan luka emosional. Jadi kayak seseorang ya teman-teman ya, kalau misalnya di masa kecilnya banyak inner child-nya atau memori yang terekam di kepalanya tuh banyak yang nggak baik ya, atau sesuatu yang menyakitkan, misalnya antar hubungan antar dirinya sama orang tuanya, apakah mungkin orang tuanya berkata kasar, memukul, KDRT ya, atau juga kadang-kadang bisa seseorang itu tuh punya orang tua yang kurang bisa memahami ya perkembangan jiwa anak-anaknya ya, sehingga seseorang itu ketika tumbuh dengan rasa seperti itu punya luka batin yang besar sekali. Nah kalau sudah kayak begitu teman-teman, otomatis dia menyimpan memori ya di kepalanya, yang itu yang bisa menyebabkan yang namanya luka batin ya. Nah sebenarnya dengan energi cinta ini bisa membantu menyembuhkan, yaitu menyembuhkan luka emosional yang sudah terekam di kepalanya selama bertahun-tahun teman-teman. Jadi itu juga bisa membantu mendorong seseorang untuk memaafkan dengan kondisi kayak seseorang, hal yang sudah berlalu terjadi, dia bisa menerima. Jadi cinta, energi cinta itu membuat kita itu bisa menerima apa adanya teman-teman. Makanya kalau orang jatuh cinta katanya tai gigi juga terasa coklat ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya konsep dari omongan ini adalah seseorang mau dia baik mau dia buruk, kalau sudah jatuh cinta dia akan terima apa adanya ya. Ya terima apa adanya sekarang ya, belum tentu kalau sudah bertahun-tahun jadi ribut ya. Tapi yang pasti kalau kita penuh dengan energi cinta, maka kita gampang banget untuk rekonsiliasi, yaitu berdamai ya. Entah itu kita kalau kita luka batin sama seseorang, kita bisa berdamai dengan seseorang itu, atau kita luka batin dengan diri kita sendiri misalnya, kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri ya teman-teman ya. Energi cinta itu kalau digambarkan di cakra jantung itu adalah di warna hijau ya teman-teman. Warna hijau itu adalah warna kehidupan ya. Kayak kita tahu daun segala macam itu kan, alam itu banyak banget nuansa warna hijaunya. Hijau itu adalah energi pertumbuhan atau kehidupan. Nah saya kalau misalnya ketemu dengan klien seseorang yang order mandala sama Suyeni, biasanya aku kalau melihat bahwa luka batin seseorang itu tuh tinggi atau kuat banget ya teman-teman, aku selalu banyak menaruh warna hijau di mandalanya, karena itu memang salah satu warna atau yang menguatkan cakra jantung yang membantu proses penyembuhan juga ya teman-teman. Entah itu luka batinnya, atau dia juga membantu mendorong seseorang untuk menciptakan perbuatan kebajikan, atau kayak membantu seseorang untuk meningkatkan rasa cinta kasihnya ya. Ketika seseorang penuh dengan rasa cinta kasih, otomatis dia akan melakukan sesuatu perbuatan yang lebih positif teman-teman. Nah itu tujuan dari kalau kita memakai atau membuat mandala dengan warna cakra jantung yang cukup kuat ya teman-teman ya. Nah jadi itu adalah karakteristik dari cakra jantung. Nah sumber-sumber dari energi cinta ini dari mana teman-teman ya? Yang
paling pertama banget sumber energi cinta itu adalah self love, atau kita punya rasa harga diri, atau kita mempunyai energi cinta, yaitu diberikan kepada diri kita sendiri. Beda banget dengan selfish ya teman-teman ya. Selfish itu egois ya, itu dia mementingkan diri sendiri. Mencintai diri sendiri adalah lebih ke arah energi yang membentuk kita untuk lebih rasa percaya dengan diri kita sendiri, percaya dengan keputusan kita, percaya dengan pikiran kita, percaya dengan lingkungan kita ya, percaya hal-hal baik akan selalu terjadi pada diri kita. Jadi self love itu adalah merupakan fondasi yang penting banget untuk energi cinta ini. Jadi kalau kita menghargai apa yang ada dalam pikiran kita, itu berarti kita akan menimbulkan rasa percaya diri yang kuat. Nah, ketika rasa percaya diri yang kuat itu, maka akan membuat energi cinta kita jadi tingkatnya tinggi. Otomatis seseorang itu confidence-nya juga akan bagus banget ya teman-teman. Itu yang pertama, asal dari energi cinta adalah self love atau mencintai diri kita sendiri. Setidaknya kita memberikan kesempatan pada diri kita sendiri untuk melakukan dan percaya dengan tindakan kita ya. Jangan apa-apa dikit-dikit mengandalkan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, sumber energi cinta kita berasal dari keluarga, cinta kasih keluarga yang cukup. Seseorang anak yang dilahirkan dengan kasih orang tua yang cukup. Kita nggak ngomong soal anak yang broken home ya teman-teman ya. Anak yang broken home kenapa selalu di-trigger untuk menjadi seseorang yang kayak bad boy, bad girl, itu triggernya tuh dari anak broken home. Itu tidak selalu teman-teman ya. Anak broken home misalnya papa mamanya bercerai, itu tidak selalu mereka punya mentalitas yang hancur. Tergantung dari parents yang tinggal bersamanya atau orang tua yang tinggal bersamanya, apakah punya kemampuan untuk memfasilitasi atau membantu dia untuk terpuaskan rasa cintanya ya. Itu yang paling penting teman-teman. So saya berharap teman-teman ya yang mendengar video ini tidak menghakimi seseorang yang bercerai ya. Itu gak harus seseorang yang bercerai itu akan menghasilkan anak yang juga jadi jelek gitu loh, atau mentalitasnya jadi jelek gitu loh ya. Nah, anak yang penuh dengan energi cinta itu biasanya mendapatkan orang tua juga penuh dengan rasa cinta. Tapi yang perlu digarisbawahi, sebuah keluarga yang penuh dengan rasa cinta itu bukan berarti dimanjain ya teman-teman. Saya melihat beberapa kasus ya, kayak kasus yang ada kayak seseorang, ini kejadian di Surabaya, saya agak lupa namanya siapa ya, saya agak lupa deh ya kasusnya, pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Itu karena dimanjain ya, anaknya itu pacaran sama seseorang, terus dia belum menikah loh, tapi sudah melakukan pemukulan sama pasangannya, terus sampai akhirnya ditabrak dan dilindas sama mobilnya ya, dan otomatis ditangkap dong sama yang berwajib gitu ya. Nah terus, dan apa yang terjadi ketika diurus ya di pengadilan, CCTV bisa hilang, semua hilang, dan usut punya usut ternyata ibunya membayar miliaran untuk pengadilan supaya anaknya bisa bebas dari tanggung jawab sudah menghabisi nyawa anak orang lain gitu loh. Itu namanya apa teman-teman? Itu namanya memanjakan gitu ya. Jadi kayak kebiasaan seseorang tua membenarkan semua tindakan anaknya tanpa memberikan tanggung jawab anaknya untuk menghadapi resiko ya apa yang sudah dilakukan. Itu dimanjain. Itu bukan cinta teman-teman. Itu sekali lagi aku garis bawahi, itu bukan cinta. Itu membela membabi buta. Cinta yang sesungguhnya dia akan tahu, orang tua tuh akan tahu cinta yang sesungguhnya sikap apa yang harus diberikan kepada anaknya supaya anaknya bisa menjadi
pribadi yang mandiri, dewasa, dan bertanggung jawab, ya. Jadi cinta yang sesungguhnya itu teman-teman. Cinta dari orang tua adalah bukan memanjakan, tapi adalah memberikan ajaran moral yang sesungguhnya. Makanya kalau kita lihat dari bait agama Buddha tuh ada bahwa salah satu tanggung jawab orang tua adalah memberikan, bukan cuma hanya memberikan kehidupan, tapi memberikan moral kepada anaknya. Itu adalah merupakan karma kebajikan dari orang tua ke anaknya, ya. Nah, yang ketiga adalah cinta persahabatan. Ada beberapa ciri-ciri persahabatan atau seseorang yang kita temui dalam hidup kita, meskipun itu bukan saudara, tapi ciri-ciri sebuah persahabatan itu apa? Video sebelumnya kayaknya aku ada bahas ya waktu aku ceramah, tapi nanti mungkin itu cukup panjang, jadi mungkin aku akan bahas di video capture yang berikutnya. Tapi yang pasti cinta persahabatan itu adalah ketika kita punya permasalahan, misalnya kayak sekolah punya masalah yang sama, ulangannya susah, kita bekerja sama, belajar bareng, itu akan membuat seseorang itu tuh hidup dengan penuh dengan rasa cinta, dengan rasa syukur, bertemu dengan teman-teman di sekitarnya. Jadi teman-teman, itu cinta persahabatan itu penting banget, ya. Nah, ciri-cirinya seperti apa sih kalau kita menemukan sahabat? Nah, nanti itu akan dibahas tuh next berikut videonya ya. Tapi yang penting kita bahas dari mana asalnya energi cinta ini dulu, ya. Yang berikutnya keempat adalah energi cinta yang berasal dari pasangan kita. Kadang-kadang ada beberapa orang yang menganggap sepele tentang energi cinta dari pasangan. Sekedar pasangan itu memperhatikan kita dengan memberikan kita minuman atau memberikan kita hadiah kecil, misalnya contoh kayak sekedar cuma kirimin jus buat pasangannya, atau kasih bunga saat hari kasih sayang gitu ya, atau saat anniversary memberikan hadiah kecil, meskipun mungkin bukan hadiah mahal, tapi hadiah yang bermakna. Itu ternyata membuat seseorang itu jadi hidupnya penuh dengan cinta, teman-teman. Kalau misalnya kita dapat pasangan yang introvert, yang sulit sekali mengungkapkan rasa cintanya, tapi Anda harus belajar tentang bagaimana cara membangkitkan rasa energi cinta dari pasangan Anda sendiri, ya teman-teman ya. Ini penting banget. Saya berharap orang-orang yang teman-teman yang introvert, yang sulit banget menyatakan rasa cintanya atau mengungkapkan rasa cintanya, lakukanlah penuh dengan rasa cinta dengan menunjukkan hal-hal kecil yang sederhana. Kadang mungkin Anda ngerasa itu nggak penting, tapi ternyata itu adalah salah satu sumber energi cinta, ya. Jadi teman-teman tolong diperhatikan hal-hal kecil seperti ini. Terus yang berikutnya adalah energi dari semesta ini, yaitu energi universal yang besar banget, yang sering dihubungkan dengan alam semesta ini. Misalnya contoh, beberapa umat ya itu menghubungkan dengan energi cinta kasih dari Tuhan yang menciptakan kita. Kayak misalnya kalau kita di Buddhis sendiri, kita nggak punya Tuhan, tapi kita punya beberapa bodhisatwa yang penuh dengan rasa cinta kasih. Kayak Suyeni sendiri sangat mempercayakan energi cinta yang berasal dari bodhisatwa Avalokitesvara. Jadi kayak kita percaya dengan energi yang begitu besar, yang besar banget, yang akan menyelesaikan semua masalah itu dengan kayak sekejap ketika energi cinta ini bekerja dengan baik, ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya energi cinta itu berasal dari diri kita sendiri, yaitu rasa cinta kita dan percaya kita kepada Tuhan atau kepada semesta ini yang sudah menciptakan diri kita sendiri, ya. Jadi ya itu adalah sumber-sumber dan jenis dari energi cinta. Apa karakteristiknya? Bentuknya kayak gimana sih? Bentuk sih nggak mungkin kelihatan, nggak bisa dilihat, tapi karakteristiknya bisa kita rasakan ya teman-teman ya. Frekuensinya tuh
tinggi banget, sehingga dia menjadi sumber dari kegembiraan sama kepuasan diri kita. Kayak kalau kita kita paham ya dengan yang namanya konsep menerima, itu adalah bagian dari energi cinta ini ya teman-teman ya. Jadi karakteristiknya adalah orang itu tuh kayak gampang banget enjoy everything gitu ya. Nah, yang kedua adalah bisa kita rasakan dengan cara kita pernah kan tadi waktu opening aku sudah bilang ya, bahwa pernah nggak ngelihat seseorang tuh kayaknya penuh dengan energi, rasa cinta, penuh kasih muka. Itu memang energi cinta itu bisa kita rasakan. Contoh aja kalau kita ngelihat orang-orang terkenal di dunia kayak Mother Teresa ya, buka fotonya aja kalau teman-teman Google, itu mukanya tuh penuh dengan cinta kasih. Salah satunya orang yang penuh dengan cinta kasih adalah Lady Diana ya. Ada juga Dalai Lama ya. Terus Paus Franciscus yang baru rest in peace ya teman-teman. Itu wajahnya tuh penuh dengan cinta, penuh dengan kedamaian. Jadi bisa dirasakan ya, seseorang kalau punya energi cinta yang begitu kuat, kita bisa ngerasainnya. Dan juga membawa, kalau kita dekat sama orang itu, kita rasanya nyaman, damai, dan rasanya tuh pengen berinteraksi terus sama orang itu. Jadi ya energi cinta ini kayak magnet, itu bener. Semua orang tuh kayak suka mencintainya ya teman-teman ya. Itu energi cinta. Jadi juga yang ketiga adalah dia menciptakan ya. Jadi kayak menciptakan atau menginfluence ya seseorang atau yang di sekitarnya untuk juga terinspirasi untuk menebarkan rasa cinta itu ya. Jadi karakteristiknya itu tuh energi cinta itu tuh sangat menduplikasi ya, dan juga mentransfer dan mempengaruhi tingkat kebahagiaan kita ya. Praktek energi cinta yang dilakukan sama Ci Sueni itu udah cukup lama ya teman-teman. Jadi saya mengalami sebuah proses, setiap pagi bangun itu selama 5 tahun tuh duduk tersenyum kayak gini. Yang disebut ajan Bram itu senam 2 jari. Ada sekitar 15 tahun ya yang lalu aku melakukan ya, dan aku terus melakukan itu selama 3 tahun ya. Setiap bangun tidur duduk, bersila, dan langsung tersenyum. Nah, itu adalah salah satu melatih kita untuk mengaktifkan cakra jantung kita ya teman-teman, yaitu mengaktifkan energi cinta. Disitulah aku juga kayak saat berbicara dengan orang yang konseling sama saya, ketemu dengan klien, setidaknya rasa kebahagiaan ini atau rasa cinta ini, setiap orang yang ketemu sama saya bisa saya sharingkan, saya bagikan, sehingga orang kalau ketemu atau konsul merasa kayak oke, masalah dia sudah setidaknya dengan energi itu akan merasa teriliskan sekitar 50 atau sampai 40%-nya ya. Atau seseorang yang penuh dengan kemarahan pun dia akan mereda rasa marahnya ketika bicara sama kita. Jadi energi cinta itu bisa ditransfer, bahkan bisa dirasakan mempengaruhi segitu hebatnya kepada orang-orang sekeliling kita teman-teman ya. Nggak cuman hanya manusia sih, tapi pada semua makhluk. Misalnya kalau kamu pergi kemana-mana dengan energi cinta ya, ketika kamu mencintai rasa energi yang begitu besar, binatang pun akan merasakan. Ketika kita duduk aja mereka bisa nyamperin kita gitu loh. Jadi itu the power of love energy ya teman-teman ya. Nah, sama juga karakteristik energi cinta itu adalah menyembuhkan. Nah teman-teman, ini demikian tentang pemahaman energi cinta dan dari mana sumbernya. Semoga topik ini bermanfaat dan juga membuat Anda lebih terbuka pikirannya, dan sehingga Anda lebih gampang mengaktifkan energi cinta Anda. Oke,
Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you, bye.